Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Nah, salah satu operasi dari bilangan bulat adalah perkalian. Apa sih perkalian bilangan bulat itu? Perkalian bilangan bulat adalah operasi matematika yang melibatkan tanda kali dan merupakan penjumlahan berulang dari angka yang ditambah ke dirinya sendiri beberapa kali. Penjumlahan berulang atau perkalian bilangan bulat. Tahukah kamu, jika 2 dikali dengan 3, itu artinya melangkah 3 ke kanan, kemudian digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah karena dia bernilai positif. 2 dikali dengan 3 itu artinya 3 ditambah dengan 3 menghasilkan 6. Kemudian untuk soal kedua, ketika 3 dikalikan dengan 5, itu artinya melangkah sebanyak 5 ke kanan, kemudian digandakan sebanyak 3 kali dan searah. 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah dengan 5, menghasilkan 15. Selanjutnya, hasil kali dua bilangan yang bertanda sama. Contoh, positif 2 dikali dengan positif 3 menghasilkan positif 2 dikali 3. Hasilnya adalah positif 6. Di sini terlihat bahwa ketika tanda positif dikalikan dengan tanda positif menghasilkan positif. Contoh soal 2, negatif 6 dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan positif 6 dikali dengan 2. Hasilnya ialah positif 12. Di sini, tanda negatif dikalikan dengan tanda negatif menghasilkan tanda positif. Selanjutnya, hasil kali dua bilangan bertanda beda. Contoh, untuk positif 4 dikalikan dengan negatif 3 menghasilkan negatif 4 dikali 3. Hasilnya ialah negatif 12. Tanda positif dikalikan dengan tanda negatif menghasilkan tanda negatif. Soal 2, negatif 4 dikalikan dengan positif 5 menghasilkan negatif 4 dikali 5. Hasilnya ialah negatif 20. Tanda negatif dikalikan dengan tanda positif menghasilkan tanda negatif. Perkalian bilangan positif dan negatif dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk hasil kali bilangan dengan tanda sama menghasilkan tanda positif. Kemudian untuk hasil kali bilangan bertanda beda menghasilkan tanda negatif. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat komutatif. Kedua, sifat asosiatif, dan ketiga, sifat distributif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu sifat pada operasi hitung dua bilangan yang apabila ditukar posisinya, hasilnya akan tetap sama. Sifat komutatif perkalian, jika A dikali B, hasilnya adalah B dikali A. Untuk contoh, yang pertama, negatif 4 dikalikan dengan positif 9 dikalikan negatif 25. Hasilnya, ketika kita tukar posisi, maka hasilnya ialah positif 9 dikalikan dengan negatif 4 dikalikan dengan 25. Hasilnya positif 9 dikalikan dengan positif 100. Hasilnya ialah positif 900. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu sifat pada operasi hitung tiga bilangan dengan cara mengelompokkan dua buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Dan apabila pengelompokan itu ditukar, maka hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif perkalian, jika A dikali B, kemudian dikalikan dengan C, hasilnya sama dengan A dikalikan dengan B kali C. Contoh,
Positif 7 dikalikan negatif 4 dikali 3 sama dengan positif 7 dikali negatif 4 kemudian dikalikan dengan positif 3. Maka menghasilkan positif 7 dikali negatif 12 sama dengan negatif 28 dikalikan dengan positif 3, maka menghasilkan negatif 84. Hasilnya sama bukan? Kemudian yang terakhir, sifat distributif. Sifat distributif yaitu sifat pada operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan cara menyebarkan bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain, maka hasilnya akan tetap sama. Sifat distribusi perkalian, jika A dikali B ditambah C, maka hasilnya A dikali B ditambah A dikali C. Untuk contohnya, jika 10 dikalikan dengan 3 ditambah 4, hasilnya sama dengan 10 dikali 3 dijumlahkan dengan 10 dikali 4. Maka menghasilkan 30 ditambah dengan 40. Hasilnya ialah 70. Contoh yang kedua, jika 8 dikalikan dengan 9 dikurang 3, maka menghasilkan 8 dikali 9 dikurangkan dengan 8 dikali 3. Hasilnya ialah 72 dikurang 24, sehingga menghasilkan 48. Nah, itulah definisi, contoh, dan juga sifat-sifat dari operasi perkalian pada bilangan bulat. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.